Halo sahabat ASN, selamat datang di podcast kita hari ini dengan tema isu kontemporer dalam manajemen ASN. Bersama dengan saya, Naila, kita akan membahas salah satu topik yang sangat relevan, yaitu efisiensi anggaran dan dampaknya pada fasilitas kerja ASN. Hari ini saya nggak sendiri loh, saya ditemani oleh 4 narasumber yang luar biasa. Ada Mas Ferry, ada Mbak Zia, ada Mbak Anjani, dan Mas Dodi. Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Halo Halo, Nay, baik. Oke, kita mulai ya. Pertama, Mas Dodi, bisa dijelasin singkat gak apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen ASN? Silakan. oh ya, baik. Terima kasih ya Mbak Naila kesempatannya. Jadi, manajemen ASN itu adalah seluruh proses yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah, khusus pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, mengapa Oke, manajemen ASN itu sangat penting di era reformasi birokrasi? oke. Mengapa penting ya? Manajemen ASN ini penting karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian dapat mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel. Kemudian dapat juga mendorong budaya kerja profesional, lalu dapat menjamin netralitas ASN serta mendukung transformasi digital. Oke, oke, Mbak Tia, eh, apakah kebijakan ini lebih banyak membawa dampak positif atau justru negatif bagi manajemen ASN? Oke, sebagai CPNS ya, saya mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Naila. Jadi dari setiap kebijakan ini pasti ada dampak positif dan negatifnya ya. Nah, kebijakan efisiensi anggaran ini kan dilakukan untuk mengoptimalisasikan penggunaan dana dengan cara mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak. Nah, dampak positifnya tuh antara lain mengurangi pemborosan, terus fokus pada prioritas nasional, dan tentunya menjaga stabilitas fiskal negara. Namun, di samping dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatifnya, antara lain keterbatasan fasilitas kerja, berkurangnya kegiatan pengembangan SDM di lingkungan ASN, bahkan hingga resiko penurunan pelayanan publik hingga motivasi kerja ASN. Seperti itu, Mbak. Wah, menarik sekali. Kalau gitu, saya ingin dengar nih pengalaman nyata nih dari teman-teman. Apa contohnya keterbatasan fasilitas kerja akibat efisiensi anggaran di kantor kalian? Mungkin bisa dimulai dari Mas Ferry. Oke, baik. Kalau contoh nyata keterbatasan fasilitas kerja akibat efisiensi anggaran di unit saya, yaitu di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, itu adalah pengurangan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas. Jadi akibatnya beberapa pertemuan atau rapat itu dialihkan ke platform seperti Zoom gitu ya, secara daring. Kemudian selain itu juga penggunaan fasilitas di Kemenhub juga terasa, misalnya operasional lift dan pendingin ruangan atau AC. Itu biasanya kalau di jam pulang tuh di jam-jam 5 itu sebagian lift sudah tidak beroperasi dan AC biasanya mati untuk yang di ruangan kantornya. Kemudian untuk saya sendiri sebagai penata humas itu saya merasakan dampak efisiensi ini. Jadi selama bekerja di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api kurang lebih selama 2 bulan, saya sendiri ini belum diikut sertakan dalam acara yang mendampingi direktur ketika beliau melakukan perjalanan dinas luar. Sehingga saya ini tidak bisa melakukan dokumentasi ya ketika beliau ada menghadiri acara-acara gitu di luar kota misalnya seperti itu. Oke, kalau Mbak Anjani gimana nih? Apakah ada? Oke, terima kasih ya kesempatannya untuk
Saya sih kalau keterbatasan selama saya bekerja di kantor UPP kelas 1 Tanjung Uban, yang saya rasakan itu keterbatasan penggunaan anggaran BBM kapal patroli yang menyebabkan minimalisasi kinerja kapal patroli kami di area perairan Tanjung Uban. Karena BBM yang sudah sangat dibatasi, maka penggunaan kapal patroli pun sangat terbatas. Yang kemudian yang nomor 2 yaitu keterbatasan penggunaan kertas dan listrik di kantor UPP Tanjung Uban itu tidak terlalu berdampak buruk ya bagi kami karena semua kegiatan operasional itu sudah menggunakan digitalisasi, contohnya seperti Inapornet. Jadi itu malah memudahkan kami dalam penggunaan soft file dan mudah terintegrasi kepada semua pengguna-pengguna jasa. Gitu Mbak Naila. Baik. Kalau Mas Dodi, gimana nih? Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Naila. Kalau contoh nyata di unit saya, kebetulan di BPTD kelas 3 Bengkulu. Jadi di unit saya terdapat beberapa kegiatan di BPTD kelas 3 Bengkulu ini yang tidak terlaksana seperti monitoring ke satpel-satpel, kemudian perawatan apil dan perawatan prasarana lainnya. Yang ini menurut saya mengganggu untuk eh, kenyamanan publik ya, soalnya apil yang tidak terawat. Kemudian ada keterbatas kertas. Jadi di BPTD 3 kelas 3 Bengkulu ini, saking keterbatasan kelasnya yang terdapat itu kertas F4. Sedangkan kita banyak membutuhkan kertas A4. Jadi solusinya kita sering memotong kertas F4 ini berukuran menjadi A4. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dodi. Kalau Mbak Zia, gimana nih? Oke, Mbak Naila, untuk di unit saya sendiri, terutama di unit keselamatan di BTP Padang, BTP kelas 2 Padang ini, ada keterbatasan untuk kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Nah, akibatnya tuh em, banyak sekali para pengguna jalan di perlintasan sebidang itu yang melanggar rambu-rambu di perlintasan sebidang seperti itu. Nah, selain itu juga ada keterbatasan dalam kegiatan pengembangan SDM seperti pelatihan kompetensi untuk para pegawai dan juga ada juga keterbatasan pengadaan sarana kantor seperti peralatan tulis, terus printer dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu pengadaan untuk komputer karena kita kemarin sedang menerima CPNS cukup lumayan banyak, tapi untuk pengadaan komputernya belum bisa dilakukan. Jadi kita masih pakai laptop pribadi masing-masing. Seperti itu Mbak Naila. Kalau menurut kalian, kondisi tersebut mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas ASN sehari-hari gak? Oke, kalau menurut aku, nah sebagai ASN kita kan harus memiliki sikap adaptif ya, yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, termasuk perubahan anggaran ini. Nah, tentunya ada ketidaknyamanan dari kita sebagai ASN, apalagi ASN baru ya. Nah, tetapi kita juga harus tetap kreatif dan juga inovatif untuk menyelesaikan pekerjaan kita dalam melayani publik dengan sepenuh hati seperti itu. Lalu untuk dampaknya, apakah ada dampak yang sampai dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna layanan? Kalau Mbak Ruth gimana nih? Oke, terima kasih Mbak Naila. Dampak yang sampai dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna pelayanan ya. Kalau menurut saya, selama saya bekerja di kantor UPP Tanjung Uban, selama saya bekerja di sana, masyarakat tidak pernah mengeluhkan tentang masalah pelayanan yang kami berikan. Walaupun kami terbatas oleh efisiensi anggaran, tetapi pelayanan yang kami berikan selalu optimal di lapangan. Contohnya, kami selalu rutin melakukan pengecekan kelayakan alat-alat keselamatan, kapal-kapal penumpang, kapal-kapal penyeberangan yang akan menyeberang di area
di area perairan Tanjung Uban. Semua kapal-kapal yang melalui area perairan Tanjung Uban itu sudah lolos pengecekan dari kami. Begitu pula dengan alat-alat keselamatan dan kelayakan kapalnya sendiri. Seperti itu. Kemudian kami rutin melakukan kegiatan patroli sesuai dengan kebutuhan dan SOP yang berlaku. Seperti itu Mbak Naila. Oke, jadi jelas ya, efisiensi anggaran ini juga berdampak pada kualitas layanan publik ya. Lalu, kalau gitu, bagaimana ASN bisa menyiasati keterbatasan fasilitas agar pelayanan tetap optimal? Mas Ferry, bisa dijelaskan? Baik, seperti yang dijelaskan mungkinnya tadi oleh Barut, kemudian dari Zia dan Mas Dodi gitu. Kalau misalnya kita lihat di lapangan, memang keterbatasan fasilitas ini terasa sekali ya. Kayak misalnya dari ATK, kemudian ruang kerja, sampai operasional kantor. Tapi mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mensiasatinya ya. Yang pertama mungkin yang tadi disampaikan Barut juga di kantornya itu sudah diaplikasikan yaitu digitalisasi. Jadi banyak instansi yang mulai beralih dari sistem paperless ke tanda tangan digital misalnya atau enggak hingga rapat daring. Nah, ini bukan hanya menghemat biaya, tapi juga bisa mempercepat proses dari pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, mungkin berbagi fasilitas dan bergotong royong. Misalnya, menggunakan printer atau scanner yang dipakai secara bersamaan tapi bergantian. Jadi, jumlahnya di kantor itu nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa gitu. Bahkan ada juga inisiatif kecil mungkin ya seperti misalnya patungan untuk kebutuhan darurat agar pekerjaannya tidak terhambat. Yang ketiga mungkin bisa fokus pada inovasi pelayanan. Jadi beberapa instansi itu mengembangkan layanan online seperti sistem antrian digital, kemudian aplikasi khusus agar masyarakat tetap bisa dilayani tanpa harus banyak menggunakan fasilitas fisik. Kemudian mungkin yang terakhir adalah dari SDM-nya sendiri. Jadi SDM ini atau ASN ini harus bisa adaptif ya. Karena dengan keterampilan digital yang baik, kita bisa tetap produktif meski fasilitasnya itu terbatas. Jadi efisiensi ini sebenarnya bisa menjadi momentum juga untuk kita untuk birokrasi yang lebih modern dan hemat biaya, tapi tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Mungkin seperti itu, Mbak Naila. Lalu Mas, menurut Mas Ferry, apakah penghematan anggaran ini lebih baik difokuskan untuk hal teknis atau pada pos lain yang tidak langsung menyentuh pada pelayanan publik? Kalau menurut saya pribadi, penghematan anggaran ini sebaiknya jangan menyentuh hal-hal teknis yang langsung mempengaruhi pelayanan publik. Karena kalau misalnya fasilitas dasar kantor seperti listrik, air, ATK, atau sistem IT dikurangi, itu pasti lumayan berdampak juga pada kinerja ASN dan kualitas layanan ke masyarakat. Jadi lebih baik kalau misalnya efisiensi ini sendiri itu bakal terasa lebih bijak jika dilakukan pada pos-pos yang sifatnya tidak mendesak atau tidak langsung berhubungan dengan pelayanan. Misalnya kayak yang perjadian tadi itu misalnya diganti dengan rapat virtual itu bisa masuk gitu ya ke sini. Kemudian juga kayak kegiatan seremonial yang terlalu besar, yang memakan biaya besar, itu bisa ditekan lewat digitalisasi juga. Nah, dengan begitu kan masyarakat juga bisa merasakan layanan yang lebih optimal, sementara pemerintahnya sendiri bisa berhemat. Jadi intinya efisiensi itu penting, tapi mungkin harus tepat sasaran juga ya agar tidak mengorbankan kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. Oke, bagus sekali penjelasan Mas Ferry ini ya. Lalu saya mau tanya nih ke teman-teman, apa pelajaran yang bisa diambil bagi ASN dari kondisi seperti ini? Boleh nih, Mbak Ruth, gimana? Oke, Mbak Naila. Pelajaran yang bisa diambil oleh kita selaku calon ASN nih dari kondisi ini. Sebagai ASN yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik, efisiensi seharusnya tidak terlalu berpengaruh terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Kita harus bekerja dengan setulus hati dan optimal untuk melayani masyarakat. Itu Mbak Naila. Oke, Mbak Zia, boleh? Oke, kalau dari aku pelajaran yang bisa diambil tuh kita harus lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan pekerjaan kita. Contohnya kalau di aku ada keterbatasan untuk dana sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Jadi saat ini kita sedang berencana untuk membuat video yang akan di-share di beberapa sosial media yang kita punya gitu. Jadi dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita tetap melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab seperti itu, Nay. Oke, luar biasa. Eh, Mas Dodi, gimana?
Baik, Mbak Naila. Kalau dari saya, pelajaran yang bisa kita ambil itu kita sebagai ASN ini dapat berinovasi dan berkreativitas. Lalu keterbatasan fasilitas seringkali memaksa pegawai untuk berinovasi, mencari solusi alternatif dengan sumber daya yang minim. Ini bisa melahirkan cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Seperti itu, Mbak Naila. Oke, yang terakhir, Mas Ferry, apa nih pelajaran yang bisa diambil bagi ASN dari kondisi seperti ini? Kalau menurut saya ini ada beberapa pelajaran yang penting ya. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, mungkin ASN harus lebih adaptif, jadi keterbatasan fasilitas harus bisa buat kita belajar mencari cara baru yang lebih efisien. Misalnya tadi lewat digitalisasi atau kerjasama tim. Kemudian yang kedua, efisiensi ini juga mengingatkan kita bahwa pelayanan publik ini tidak selalu soal kelengkapan sarana, tapi lebih pada komitmen dan kreativitas dari ASN sendiri dalam bekerja. Dan mungkin yang ketiga, kita jadi lebih menghargai apa yang ada mungkin ya dengan kondisi yang terbatas, kita bisa belajar mengelola sumber daya secara lebih bijak sekaligus mengasah integritas dan profesionalisme ASN itu sendiri. Jadi meskipun penuh tantangan, kondisi ini sebenarnya bisa menjadi momentum juga bagi kita untuk memperkuat budaya kerja ASN yang sederhana, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Mungkin seperti itu, Mbak Naila. Oke, nih, jika bisa memberi masukan kepada pemerintah, seperti apa idealnya efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan kinerja ASN dan juga tidak mengorbankan layanan publik? Boleh nih, siapa dulu yang mau beri masukan? Bazia mungkin? Oke, kalau dari saya sih masukannya tuh semoga ditetapkan anggaran ini tuh berbasis kinerja, yaitu alokasi anggaran itu ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan juga kebutuhan real di tempat kerja masing-masing gitu kan. Serta pemerintah ini bisa melakukan evaluasi secara rutin dampak dari efisiensi anggaran ini, apakah lebih banyak dampak positifnya atau lebih banyak negatifnya seperti itu. Oke, masukannya sangat luar biasa. Mas Ferry? Kalau dari saya yang tadi sudah disebutkan sih sebenarnya yang efisiensi anggaran yang ideal itu adalah efisiensi yang tepat sasaran. Jadi artinya penghematan dilakukan pada pos-pos yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Ya misalnya tadi kayak perjanjian diganti dengan rawat virtual, kemudian kegiatan seremonial dibuat lebih sederhana atau penggunaan kertas diminimalisir lewat sistem digital. Gitu. Kemudian sebaiknya fasilitas dasar yang menunjang kinerja ASN seperti listrik, jaringan internet, dan sarana kerja itu tetap harus dijaga. Dengan begitu efisiensi tetap tercapai dan kualitas layanan publik tidak terganggu. Jadi kuncinya adalah prioritas dan inovasi, bukan hanya sekedar memangkas anggaran secara merata. Seperti itu. Oke, Mbak Ruth, masukannya? Oke, kalau masukan dari saya, eh, sudah disebutkan semua ya sama Mas Ferry sama Mbak Zia tadi. Kalau menurut saya sih meningkatkan kebijakan digitalisasi, begitu juga dengan sarana prasarannya sebelum sebelum kita melakukan digitalisasi harusnya sudah tersedia sarana prasarana yang akan digunakan agar memudahkan proses integrasi bagi semua pengguna jasa layanan. Terima kasih. Sama-sama. Nih yang terakhir Mas Dodi, masukannya nih buat pemerintah gimana? Oke, baik. Kalau dari saya sebenarnya mirip-mirip dengan Mas Ferry ya, sudah disebutkan juga. Jadi masukan dari saya itu lakukan efisiensi yang tepat sasaran. Prioritaskan pemangkasan anggaran pada belanja yang tidak langsung mendukung layanan publik seperti perjalanan dinas berlebihan, rapat-rapat seremonial, dan pengadaan non-urgent. Kemudian hindari pemotongan pada fasilitas dasar seperti alat kerja, perawatan sistem digital, dan pelatihan pegawai. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak Naila. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wah, luar biasa sekali empat narasumber kita ini. Oke, jadi obrolan hari ini kita bisa tarik kesimpulan ya. Efisiensi anggaran memang tantangan besar dalam manajemen ASN, tapi dalam strategi yang tepat, seperti digitalisasi, prioritas anggaran, budaya kerja efisiensi, justru bisa jadi solusi untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Oke, terima kasih banyak untuk Mas Ferry, Mbak Zia, Mbak Ruth, Mas Dodi atas diskusinya. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para ASN yang sedang menghadapi tantangan serupa. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam pelayanan publik yang berakhlak. Oke. Terima kasih.